Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Genrawa, kembali lagi di Genrawa episode kedua bersama Genrawa Ruang Cerita untuk pilihan hidup yang ceria. Kabil, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah, kabar sore hari ini sangat baik ini Kak. Kalau Kak Ira sendiri gimana kabarnya Kak? Baik, tapi agak sedih aja sih. Ini harus kita tanyakan, kenapa Kak Ira sedih nih Kak? Karena tadi sore aku ngeliat berita tentang 15,9 juta anak di Indonesia mengalami isu fatherless. Fatherless Kak? Betul. Ini mah gak bisa dibiarin ini ya Kak. Betul, bikin sedih banget karena isu ini ada hubungannya dengan terhambatnya optimalisasi 8 fungsi keluarga yang merupakan dirumuskan oleh BKKBN. Betul. Maka dari itu kita di sini nggak cuma berdua ya Kak. Betul. Kita di sini mengajak teman kita dari Duta Genre Favorit Putra dan Putri SMA Negeri 4 Purwakarta. Untuk di sini kita mau sharing-sharing juga ya Kak. Betul. Mari kita sambut Kak Aza dan Kak Talita. Halo semuanya. Halo, bisa perkenalan diri dulu mungkin ini ya Kak, biar pada teman-teman tuh pada tahu gitu Kak. Boleh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Azza Fadli Pratita, biasa dipanggil Azza. Sebelumnya di sini saya sebagai Duta Genre Favorit Putra SMA Negeri 4 Purwokerto Pik Remaja Bahagia. Oke, kalau yang kakak satu ini siapa nih Kak? Sebelumnya perkenalkan nama saya Talita Sakiopa Hanania. Di sini saya selaku Duta Genre Favorit Putri SMA Negeri 4 Purwokerto Pik Remaja Bahagia. Wow, keren banget ini ya Kak. Kita kedatangan dua orang penting ibaratnya mah, kalau di Semapa mah dua orang penting ini Kak. Aduh. Gimana nih Kak? Gimana kalau misalnya kita udah mulai bahas-bahas tentang yang tadi kita sempat singgung? Betul, tadi kan Kak Ira sudah sempat singgung tentang fatherless ya Kak. Yang dimana fatherless ini kan juga sangat berpengaruh nih pada Gen Z saat ini. Maka dari itu pentinglah sebuah materi Duta Genre, materi Pik Remaja, yaitu ada 8 fungsi keluarga. Maka dari itu kita di sini ngajak Kak Talita sama Kak Azza untuk membahas 8 fungsi keluarga itu ya Kak. Betul ya Kak Ira ya? Betul. Nah, boleh dijelasin nggak nih sebenarnya keluarga itu apa sih Kak? Sebelum kita masuk ke materi 8 fungsi keluarga, kita juga harus tahu nih tentang pengertian dari keluarga itu sendiri. Betul, keluarga itu adalah sekelompok individu yang tergabung dalam satu rumah dan memiliki terikat hubungan darah yang dilalui oleh proses pernikahan. Betul. Kalau dari Kak Azza sendiri gimana itu Kak? Ada arti dari keluarga sendiri nggak Kak? Ya, jadi untuk menurut saya itu keluarga merupakan suatu institut terkecil di dalam rumah. Jadi di mana di keluarga tersebut itu seorang anak itu biasanya dibimbing, diberikan kasih sayang yang baik oleh orang tuanya. Lalu 8 fungsi keluarga itu sendiri apa sih Kak? Nah, jadi untuk menurut saya 8 fungsi keluarga itu sendiri adalah suatu dasar yang mendasari pembinaan keluarga. Jadi untuk menciptakan kehidupan keluarga yang sejahtera dan yang harmonis. Namun fungsi-fungsi ini juga tidak hanya berdampak pada kesejahteraan individu saja. Betul banget. Tetapi juga bisa berdampak bagi kualitas generasi muda dan tatanan perubahan masyarakat secara luas. Nah, kalau misalnya dari 8 fungsi keluarga ini ada satu fungsi yang nggak kejalan, itu dampaknya apa tuh? Karena kan 8 fungsi keluarga kan kayaknya penting banget ya Kak untuk dikasih ke anak sejak dini ya Kak, untuk anak itu bisa tumbuh kembangnya itu dengan baik, begitu ya Kak? Ya, nah makanya itu kalau ada salah satu fungsi 8 keluarga yang nggak kejalan, gimana nih Kak? Nah, jadi ketika terdapat salah satu fungsi dalam 8 keluarga itu tidak berjalan, maka yang akan terjadi adalah pasti yang pertama itu seorang anak akan lebih mudah untuk kehilangan arah moral. Waduh. Jadi seorang anak itu akan lebih susah untuk terkontrol dan malah itu justru menjadi terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif Kak. Contohnya saja seperti kasus zaman sekarang itu terdapat banyak kasus bullying nggak sih Kak? Betul banget ini Kak. Jangan sekali. Nah, lalu yang kedua itu meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga nih Kak, atau yang biasa kita sebut sebagai KDRT. Aduh. Nah, yang ketiga nih Kak, paling sering banget nih dibahas nih Kak, yaitu fenomena fatherless nih Kak. Aduh, fenomena fatherless. Jadi fenomena fatherless ini itu ketidakhadiran peran ayah dalam mendidik anak. Jadi fenomena fatherless ini kini semakin marak di kalangan remaja saat ini nih Kak. Gitu ya Kak Bil, berarti penting banget untuk sebuah keluarga memenuhi 8 fungsi keluarga, betul banget. Nah, kalau misalnya dilihat nih 8 fungsi keluarga kan banyak ya Kak. Betul. Ada tips and triknya nggak nih buat Sobat Genrawa untuk ngafalin 8 fungsi keluarga itu apa aja? Tapi kita juga punya
tips and triknya nggak sih? Punya dong. Punya nih, bisa kali Ini kasih juga tahu. bisa diterapin buat Bener sobat-sobat banget. genrawan nih. Boleh dicoba. Boleh. Boleh kita coba ya. Saya diajak kakak. 2, 3. 8 fungsi keluarga, agama yang pertama, sosial budaya, cinta dan kasih sayang, perlindungan keempat, reproduksi kelima, fungsi pendidikan, ekonomi lingkungan. Keren banget sih kak. Jujur ini jadi teman-teman tuh kalau misal mau ngapalin 8 fungsi keluarga itu gampang banget ya kak Ira Gampang ya. banget, boleh dipraktekin nih teman-teman Betul. Genrawa buat Genrawa itu bisa hafal 8 fungsi keluarga Betul. itu apa aja. Dengan nyanyian-nyanyian tuh biasanya tuh anak-anak tuh gampang lebih hafal ini kak. Betul banget. Nah, gimana kalau misalnya kita langsung ke inti pembahasannya, yaitu 8 fungsi keluarga. Ya boleh. Jadi seperti yang tadi sudah saya sebutkan itu terdapat 8 fungsi keluarga nih ya Betul. Kak. Nah jadi untuk satu fungsi yang mendasari fungsi-fungsi lainnya itu yang pertama yaitu ada fungsi agama nih Kak. Jadi fungsi agama ini yaitu fungsi di mana keluarga menjadi tempat utama anak untuk mengenal Tuhan. Jadi untuk menumbuhkan nilai moral dan akhlak. Jadi tanpa pengetahuan agama nih Kak, seorang anak itu akan lebih mudah untuk kehilangan arah, Ya. apalagi pada era zaman digital sekarang nih Betul Kak. banget. Lalu untuk peran orang tua itu benar-benar sangat penting nih Kak untuk menanamkan nilai spiritual sejak kita usia kecil. Oke betul. Tadi kan kakaknya kan udah bahas tentang fungsi agama ya kak. Betul banget karena fungsi agama ini sangat penting untuk diberikan kepada sang anak sedari dini mungkin ya kak. Nah Betul. kalau fungsi agama itu bisa dibilang sangat penting dibandingkan fungsi tujuh fungsi lainnya kak. Apakah fungsi agama ini paling penting? Ya. Menurut saya itu sangat penting nih Kak. Karena fungsi agama ini kan mendasari 7 fungsi-fungsi lainnya. Betul. Karena di dalam fungsi agama ini terdapat nilai moral yang harus seorang anak kembangkan. Jadi di dalam nilai moral tersebut itu akan menjadikan seorang anak mempunyai pedoman dalam Oke, kehidupan yang baik betul. nih Kak. Jadi nantinya seorang anak itu tidak akan mudah untuk kehilangan arah. Jadi seperti mempunyai tujuan Kak. Oke, kalau Kak Azza sendiri udah dapat fungsi agama belum nih Kak dari dini mungkin? Masa ngomong nggak dapat kan nggak mungkin Udah Kak. nggak sih tentunya udah dong. Nah, jadi pastinya saya sudah mendapat fungsi agama dari saya sudah kecil. Jadi contohnya saja nih ya Kak, dari kecil itu saya sudah diajarkan seperti hal kecil saja, hal basic yaitu Gimana tuh? berdoa Oke, sebelum betul. makan dan sesudah makan nih Kak. basic. Bener banget. Kita semua juga diajarin gak sih? Betul. Walaupun hal itu kecil, namun itu sangat bagi saya sangat berarti nih Kak. Apalagi sekarang ini masih sangat dibutuhkan nilai-nilai agama. Betul ya kak, berarti emang mulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang berpengaruh juga kepada akhlak dan moral anak tersebut. Betul banget. Selanjutnya ada apa aja nih kak? Nah, lanjutnya itu ada fungsi sosial budaya. Nah, fungsi sosial budaya ini yaitu menanamkan pola tingkah laku yang berhubungan dengan sosial. Seperti itu. Jadi, kita diajarkan juga dalam 8 fungsi keluarga ini untuk bersosialisasi dengan orang lain. Oke, kalau di Katalita sendiri nih, bagaimana keluarga Katalita mengajarkan fungsi sosial budaya ini Betul sendiri? Nah, tentunya saya juga udah dari kecil ya dididik fungsi sosial budaya. Contoh kecil nyatanya yaitu ketika tetangga saya sedang kesusahan, saya diajarkan sama orang tua saya itu untuk membantunya, berbagi ketika sedang susah. Itu adalah contoh kecil dan bukti nyata yang orang tua saya sudah didik ke saya. Dan Berarti pastinya gimana? Sobat Genrawan Iya, juga betul. sudah harus diterapkan ya di keluarga. Benar banget sih. Berarti fungsi sosial budaya ini lebih ke kayak interaksi kita di kehidupan sehari-hari ya kak, terkait dengan kayak misal yang attitude gitu-gitu ya kak. Bener banget, Oke, berarti karena- letak penting fungsi sosial budaya itu ada di situ ya kak. Iya benar Oke. banget, karena sebagai keluarga kita juga harus membiarkan anak kita tuh bersosialisasi Betul. dengan lingkungan yang ada. Nggak mungkin dong kayak cuman ke keluarga doang. Tapi tetap dengan lingkungan yang positif dong kak pastinya ya, Bener kak. banget. Selanjutnya ada fungsi apa lagi nih kak? Nah, selanjutnya itu terdapat fungsi kasih sayang nih Kak. Fungsi kasih sayang ini dimana tidak kalah pentingnya dengan fungsi-fungsi yang lainnya nih. Jadi untuk fungsi kasih sayang tersebut itu memberikan kasih sayang dan rasa aman serta memberikan perhatian di antara anggota keluarganya. Jadi kita itu merasa lebih diperhatikan, lebih dipuji oleh orang tua. Jadi ketika kita sudah mulai merasa diperhatikan dan mulai merasa dicintai, itu
kita merasa lebih aman dan nyaman untuk Oke. melakukan suatu kegiatan atau aktivitas di keluarga nih Kak. Oke, ada Berarti fungsi kasih sayang itu lebih ke kayak batinnya kita ya kak. Kita dikasih support oleh orang Oleh tua orang tua. gitu-gitu ya kak. Oke. Afeksi seperti itu ya. Betul. Kan kakaknya kan tahu nih kita di sini kan fungsi kasih sayang kan emang penting banget ya kak. Apalagi dari peran orang tua, mungkin juga dari peran ayah yang biasa itu memberikan kita proteksi kepada diri kita, terutama sang ayah yang memberikan proteksi kepada anak perempuannya, anak wanitanya seperti itu ya kak. Yang tadi kakak sudah jelasin juga dari awal itu agar anak-anak itu pentingnya 8 fungsi keluarga itu agar anak-anak tidak hilang arah seperti itu ya kak. Karena tren-tren zaman sekarang itu banyak banget Gen Z itu yang kayak kalau ditanyain sama temennya, kau mau kemana? Aku bingung nih, nggak mau pulang kemana? Nggak punya rumah, aku hilang arah gitu ya kak. Ya. Nah maka dari itu gimana jadinya kalau fungsi kasih sayang itu nggak ke jalan? Apakah itu bisa berpengaruh sama yang tadi saya sampaikan gitu kak? Ya. Jadi ketika hal itu terjadi itu benar-benar sangat berpengaruh nih ya kak, karena ketika seorang anak merasa seperti tidak dicintai atau merasa tidak dihargai oleh orang tuanya, anak tersebut itu malah akan seperti memberontak nih ya kak. Aduh. Contohnya saja melawan kepada orang tuanya, karena di mana kita sedang di posisi remaja sehingga kita mempunyai emosional yang sangat tidak stabil nih ya kak. Izin menambahkan juga nih kak, kayaknya sebaiknya juga untuk anak remaja pada saat ini itu juga harus menerapkan life skill. Sepertinya kita juga udah membahas life skill di episode sebelumnya. Episode pertama Itu ya, Kak. selain fungsi keluarga, life skill tuh juga harus disinambungi atau dibersamai juga agar anak tuh tidak lepas kendali. Betul. Dan dia harus bisa mengelola dirinya sendiri karena anak tersebut juga sudah ke fase remaja di mana fase sudah mengalami pubertas. Tentunya anak remaja itu harus mengenal yang namanya life skill. tuh. Kayak berarti fungsi kasih sayang ini juga sebagai kayak orang tua yang memberikan protek kepada sang anak-anaknya seperti itu ya kak, bener ya kak? Oke, berarti kalau semisal orang tua ini memberikan protek kepada anak-anaknya nih kak, tapi itu baiknya itu memberikan protek yang kalau kita sering dengar itu strict parent, itu mending yang gitu atau yang setidaknya tuh agar sang anak ini bisa terbuka kepada sang ayah, gimana nih kak? Menurut saya itu seharusnya itu lebih menjadi terbuka nih kak kepada orang tuanya, karena jika orang tua menerapkan strict parents, pasti nantinya seorang anak tersebut itu akan lebih penasaran untuk hal-hal yang akan dia lakukan seperti itu kak. Jadi nantinya ketika anak tersebut dilakukan strict parents, maka anak tersebut malah akan seperti rasa penasarannya lebih tinggi nih kak. Jadi malah takutnya saya malah mencoba hal tersebut tanpa sepengetahuan oleh orang tuanya kak. Malah jadi kayak umut-umutan gitu ya Betul, kak. malah Betul. Tidak baik kak. Berarti ngasih proteknya itu secukupnya saja ya kak, sewajarnya saja gitu ya kak. Oke. Intinya kita harus selalu terbuka dengan orang tua kita. Betul sih, Kak. banget. Oke. Selanjutnya ada fungsi 8 fungsi keluarga apa lagi nih kak? Selanjutnya itu ada fungsi reproduksi. Nah, di mana fungsi reproduksi itu artinya bahwa keluarga itu merupakan sarana manusia untuk memperoleh keturunan. Jadi, selain dari kasih sayang dan proteksi, fungsi keluarga ini juga untuk memperoleh keturunan selanjutnya. Tapi di keluarga ini tidak hanya membahas tentang keturunan, tetapi keluarga juga mengajarkan kita untuk menjaga sistem reproduksi yang kita sudah punya. Seperti itu. Oke, ngomongin tentang sistem reproduksi. Menurut Kak Azza sama Kak Talita, sejak kapan sih anak-anak itu mulai dikenalkan dengan apa sih itu fungsi reproduksi, kesehatan reproduksi, cara menjaganya, dan materi-materi yang berkaitan dengan gender lainnya? Izin menjawab ya Kak Ira, menurut saya sendiri itu sejak dari sudah mengalami masa pubertas. Karena masa pubertas itu masa peralihan di mana remaja ini banyak yang berubah. Nah, ini peran orang tua sendiri itu untuk memberitahu anaknya edukasi bagaimana cara anak tersebut itu untuk menjaga sistem reproduksi yang dimilikinya. Dan sebenarnya bukan cuma dari orang tua aja ya, karena remaja juga udah bisa ngakses informasi-informasi Iya, tentang setuju kesehatan banget, Kak. reproduksi, gender dan lainnya. Itu contohnya di Pik Bahagia kita juga aduh. menyediakan Konseling. konseling. Terus Pendidik ada sebaya. pendidik sebaya Aduh, yang iya, mengajarkan iya, materi-materi iya. tentang kesehatan reproduksi. Gitu. Betul. Selanjutnya fungsi apa lagi nih Kak? Nah, selanjutnya itu terdapat fungsi perlindungan nih kak. Jadi untuk fungsi perlindungan itu sendiri dalam keluarga memiliki makna sebagai tempat bernaung bagi seorang individu yang sedang memiliki masalah serta memberikan rasa aman dan nyaman. Jadi di dalam fungsi perlindungan ini itu seorang orang tua itu memberikan perlindungan kepada anaknya nih. Contohnya saja
dari saya sendiri itu Oke. saya selalu dilindungi, selalu dibela oleh orang tua saya agar nantinya saya itu tidak terjerumus ke dalam yang hal-hal yang negatif nih Kak. Aduh, sweet banget ya kak. Betul. Terus saya mau nanya nih, apa sebenarnya makna perlindungan yang paling penting yang harus diberikan oleh keluarga kepada anak? Jadi untuk makna perlindungan yang paling penting seperti yang sudah saya tadi bilang bahwasanya seorang ayah atau ibu itu harus selalu memberikan proteksi atau perlindungan kepada anaknya. Jadi ketika orang tua sudah memberikan perlindungan kepada anaknya, anak tersebut itu lebih merasa aman. Jadi untuk anak tersebut itu lebih mudah untuk beraktivitas karena seorang anak tersebut itu memiliki rasa yang aman dan nyaman karena sudah dilindungi oleh orang tuanya. Jadi ketika sedang ada hal-hal negatif di lingkungan sekitarnya, seorang anak tersebut itu akan tidak untuk terjerumus karena Oke, sudah betul. Ada dilindungi menanggung dan fungsi dibela oleh perlindungan, orang ya. tuanya. Oke. Begitu nih Kak. Berarti bukan hanya terlindungi secara fisik, tetapi juga secara mental ya kak. Apakah Betul itu ada sambungannya sama kenakalan remaja bullying yang tadi kakak sampaikan di awal ini kak? Jadi untuk fungsi-fungsi tersebut itu berkesinambungan nih Kak. Oke. Jadi karena di dalam fungsi perlindungan ini kan seorang orang tua yang memberikan rasa yang aman dan nyaman bagi anaknya. Jadi agar nantinya anak tersebut itu terbebas dari perilaku bullying dari teman-temannya tersebut nih Kak. Jadi merasa aman. Nggak cuman bullying, tapi banyak kenakalan remaja yang emang patutnya tuh harus kita hindari sebagai Oke, remaja. betul. Oke, selanjutnya setelah fungsi perlindungan ada fungsi apa lagi nih kak? Selanjutnya itu ada fungsi pendidikan, di mana fungsi pendidikan ini adalah orang tua mendidik anak dari kecil hingga dewasa. Tentunya dengan orang tua yang sudah menyekolahkan kita itu sudah termasuk ke fungsi pendidikan. Betul. Selain itu pendidikan nggak cuma tentang akademis di sekolah, tetapi orang tua juga sudah mengajarkan kita baik hal yang baik dan buruk itu sejak kecil. Bener banget nggak sih Kak? Betul banget. Betul, betul semacam banget. pendidikan non formal. Betul. Iya, benar Kalau banget. di sekolah kan yang kayak formal gitu Iya, ya, benar. pendidikan Nah, formal orang ya. tua itu fungsinya orang tua di situ Oke. untuk memberikan Pendidikan itu Iya, memberi sendiri. pendidikan Betul. itu sendiri. Materi Aduh, bagus ini lupa guys, nih. materi bagus ini guys. Nah, gimana orang tua ngedukung dan memantau perkembangan dari pendidikan anak tersebut? Ada tips and triknya nggak Nah, nih dari siapa Kak tahu Talita? kan anak-anak Gen Z saat ini kan kayak gampang nih terjerumus ke pertemanan-pertemanan yang negatif gitu kan Kak. Itu kan juga termasuk fungsi keluarga yang diberikan sang orang tua kepada sang anak ya Kak. Makanya gitu gimana caranya tuh sang orang tua ini tetap bisa mantau gitu ya Kak. Betul. Mantau anak-anaknya itu buat nilai akademisnya, buat prestasi-prestasinya itu juga tetap terjaga. Izin menjawab ya Kak Ira, Oke. Kak Abil. Tentunya untuk cara mantaunya tuh untuk secara nilai akademis itu sudah ada guru yang Iya, betul memantau. sih. Tentunya dari orang tua sendiri tuh bisa komunikasi sama guru, kayak melihat dari nilai akademiknya. Dan kalau untuk bagaimana cara orang tua ngelihat progres anaknya kita itu dari tingkah laku yang dia biasa lakukan di rumah. Karena dari pulang sekolah apa yang dia lakuin itu sudah kelihatan loh perkembangan dan progres anak kita. Karena masih banyak kalau Gen Z yang pulang sekolah tuh langsung tiduran, Waduh. langsung pengennya tiduran, selenderan, Waduh. rebahan, scroll TikTok. Padahal kan harusnya sebagai remaja ini kita setelah pulang sekolah itu kita bebenah diri kita, Betul, kita membersihkan diri kita, seperti itu. Berarti sebagai orang tua juga peka akan minat dan bakat dari anak tersebut. Jadi biar kalau misalnya anak pulang sekolah tuh nggak cuma scrolling doang, tapi ada minat dan bakat yang bisa dikembangin. Nah ya perlu juga tuh sebagai orang tua kita harus tahu minat bakat sama anaknya kita tuh di mana. Nah kita juga bisa memfokuskan anak tersebut ke dalam minat bakat tersebut. Biar nantinya tuh anak tersebut tuh nggak cuman diem di rumah rebahan, tapi kita juga harus cari kegiatan positif lainnya. Biar anak tersebut tuh bisa menjadi remaja yang produktif. setuju banget sih, Setuju Kak. banget. Harus Gen Z saat ini harus kayak gitu. Iya, Bukan bener lagi banget. zamannya mager-mageran, bukan lagi zamannya malas-malasan di kamar nggak ngapa-ngapain, tapi saatnya untuk berproduksi lebih banyak lagi ya Kak, lebih penting lagi gitu Kak. Iya benar banget. Selanjutnya ada fungsi apa lagi nih? Nah ini juga terdapat fungsi yang nggak kalah pentingnya nih Kak, Oke. sama fungsi-fungsi lainnya. Jadi terdapat fungsi ekonomi nih Kak. Jadi di dalam fungsi ekonomi ini memiliki arti bahwa keluarga itu memberikan sarana baik untuk bertugas memenuhi kebutuhan dalam hidupnya nih Kak. Jadi contohnya saja orang tua itu mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota keluarganya. Jadi untuk fungsi ekonomi ini sangat benar-benar sangat penting karena jika tidak
terdapat fungsi ekonomi ini, maka kita akan susah untuk mencukupi kebutuhan kita nih Kak. Oke, nih saya mau tanya sedikit nih. Fungsi ekonomi itu biasanya dilakukan sama seorang ayah ya. Betul. Tapi menurut tanggapannya Kak Azza sama Kak Talita, gimana sih tanggapan kalian tentang ayah yang merasa tugasnya itu hanya memenuhi satu fungsi ini Betul. saja, fungsi Ekonomi ekonomi, saja. tanpa memberikan fungsi afeksi, Betul. proteksi dan lainnya yang kita singgung tadi berkaitan dengan isu fatherless. Betul banget. Jadi untuk menurut saya dalam kasus tersebut itu seorang ayah yang seharusnya itu memberikan nafkah yang baik dan juga harus memberikan rasa kasih sayang yang baik juga kepada anaknya. Jadi nantinya ketika orang tua atau ayah tersebut sudah menerapkan hal tersebut, nantinya akan seorang anak akan merasa tersayang oleh orang tuanya dari ayah tersebut yang saya maksud. Nah, jadi nantinya anak tersebut itu akan lebih mudah untuk merasa dihargai, lebih mudah untuk merasa dicintai oleh ayahnya. Jadi hal tersebut nantinya tidak hanya diterapkan oleh ibunya saja. Jadi di sini itu Saling melengkapi. betul, saling Iya, melengkapi. benar Kesetaraan gender Ah, istilahnya. itu dia. Kalau dari Kak Talita sendiri gimana nih Kak? Kalau dari aku sendiri tuh sebenarnya sedih ya kalau misalnya ayah ini tuh kadang cuman mikirin fungsi ekonominya doang ketimbang proteksi kasih sayang, padahal sebagai anak perempuan tuh ayah tuh cinta pertamanya anak perempuan loh. Betul. Kayak Ya anak perempuan tuh butuh banget ayah. Nah, sungguh disayangkan jika misalnya ayah tuh cuman mikirin terkait ekonomi doang, padahal ayah itu perannya penting dalam kehidupan seorang anak perempuan. Dan kita juga harus komunikasi dengan ayah kita agar ayah kita tuh dapat memenuhi kasih sayang yang kita Saling terbuka inginkan, gitu saling ya, Kak? terbuka, karena biasanya ayah sendiri tuh mungkin nggak tahu apa yang anaknya rasakan atau mungkin sibuknya ayahnya juga. Betul. Kita juga harus terbuka komunikasinya untuk Betul. mengatasi hal tersebut. Atau mungkin ketika sang anak perempuan ini sudah tumbuh dewasa, ayahnya ini mulai canggung atau mulai kayak mikir kalau dia bermanja-manja sama anaknya masih mau nggak ya gitu-gitu ya Itu Kak? benar banget. Jadi seperti ada jarak ya. Betul, berjarak, makin dewasa sang anak malah makin berjarak hubungannya gitu Kak. Nah, itu fungsinya komunikasi antara betul. ayah dan seorang anak. Pentingnya komunikasi. Pentingnya Karena semua komunikasi. masalah bisa diselesaikan dengan komunikasi. Komunikasi aja bukan sorry. Oke, selanjutnya ada fungsi apa lagi nih Kak? Fungsi yang terakhir nih kayaknya. Fungsi Kak. terakhir. Ini fungsi terakhir Udah ini. 8 nih. Oh, udah 8. Udah 8 ya. Saya masih mau ngomong banyak lagi gitu kan. Aduh. Tiba-tiba udah habis aja ya. Ampun. Apa ini Kak fungsi yang terakhir ini Kak? Fungsi yang terakhir itu adalah fungsi lingkungan, di mana Oke. fungsi lingkungan ini adalah keluarga itu membentuk tingkah laku yang mulainya tuh dilakukan keluarga, dan ini cerminan nantinya kita untuk ke lingkungan. Jadi ketika anak merasa tingkah lakunya tuh di rumah tuh seperti ini, nanti akan kebawa ke lingkungan Betul. yang ada di sekitarnya, seperti itu. Berarti bisa dibilang sifat anak ini akan kelihatan ketika dia di rumah seperti apa, maka ketika dia nanti bersosialisasi dengan masyarakat itu akan kelihatan sifatnya itu gimana ya Kak? Iya, benar Kebiasaan banget. ketika Benar mereka di masyarakat akan terlihat ketika mereka itu di rumah gitu ya Kak? Iya. Oke, kalau semisal sama orang tuanya aja kayak acuh tak acuh, ya kalau di masyarakat juga pasti seperti itu ya Kak? Benar banget. Oh, Makanya fungsi oke. orang tua itu juga untuk pembinaan lingkungan, biar anaknya tersebut tuh di keluarga tuh tercerminkan juga perilaku tingkah lakunya di lingkungan sekitar. Tuh, boleh banget sih. Dan udah lengkap banget nih Kak Azza sama Lengkap, Kak Talita detail, betul banget. untuk ngejelasin 8 fungsi keluarga Materi yang ini. sangat bagus sekali teman-teman semuanya. Oke. Nah, kesimpulannya boleh dong dikasih tahu ke sobat-sobat Generawa ini. Kasih tahu dong Kak. tahu ya. Kasih tahu. Oke. Jadi untuk kesimpulan dari materi 8 fungsi keluarga ini, yaitu keluarga merupakan sarana yang penting bagi seorang anak untuk tumbuh kembang seorang anak, karena dimana di dalam keluarga ini seorang anak itu belajar untuk berkembang secara utuh. Jadi ketika seorang keluarga itu sudah menerapkan 8 fungsi keluarga tersebut, itu nantinya akan menciptakan keluarga yang sejahtera dan harmonis nih Kak. Jadi nantinya tercipta keluarga yang keluarga cemara nih ya Oh, Kak, keluarga istilahnya. cemara ya Kak. Oke. Terima kasih banget nih untuk Kak Azza dan Kak Talita. Berarti bisa dibilang kalau misalnya pembentukan karakter anak itu juga dari hasil 8 fungsi keluarga ini terjalan Betul. kepada anak Betul. tersebut. 8 fungsi keluarga apa? Jadi Kak yang pertama itu apa? Fungsi agama. Kayaknya pakai tips and Oh, triknya iya, dong, betul, biar betul, gampang betul. hafalnya. Biar lebih seru nggak sih, Biar Kak? lebih seru. Iya. Kayak belum dipraktekin bareng-bareng nggak sih? Oke, boleh. Ajarin dulu nih Kak, ajarin dulu Kak. Aduh, kayak Kak aja nih yang mimpin, dia yang lebih tahu Kebetulan nih. suaranya Kak Azza bagus banget, jadi iya. boleh deh. Dipimpin dong Kak. Nah, langsung aja ya, ikuti ya. Yuk.
1, 2, 3. 8 fungsi keluarga, agama yang pertama, Sosial dan budaya, cinta dan kasih sayang, perlindungan keempat, reproduksi kelima, fungsi pendidikan, ekonomi lingkungan. Belum apal banget tapi udah sampai tengah tuh Betul. udah better lah ya. Karena udah kayak emang pembawanya itu juga jadi itu kita gampang ingetnya karena dibuat lagu gitu ya Kak. Seru banget sih. Betul Itu banget ini tips Kak. and triknya. Oke. Mungkin nanti sobat-sobat Genraw ini bisa terapin loh nantinya. Itu jadi disiapin dulu ya kan. Oh enggak ya. Enggak, ini khusus Oh, buat enggak. sobat Genraw Oh, kita emang khusus. Oh, oke. nyiapinnya. Kirain ini di pojokan sambil nyiapin gitu-gitu enggak. Oh, enggak. Dadakan ya, Kak? Oh, kirain dadakan. Aduh, sorry. Aduh, ini tentunya disiapin spesial untuk sobat Genrawan di rumah. Oke. Ada yang mau disampaikan kan nih Kak untuk sobat-sobat Genrawa buat yang semisal nih anak-anaknya ini terjerumus atau buat menanggulangi mereka tuh biar nggak ke arah-arah yang ke ranah-ranah seperti itu. Kalau semisal nih sang anak ini merasakan fatherless di lingkungan keluarganya, gimana nih Kak? Ada yang mau disampaikan nggak Kak? Kalau dari saya sendiri itu jika nantinya peran ayah kalian itu tidak bisa menggantikan posisi atau kayak jadi kalian tuh merasa nggak ada sosok kehadiran ayah, kalian tuh jangan sedih. Kalian bisa jadi diri kalian yang buat berdampak di lingkungan sekitar. Kalian bisa untuk mengedukasi orang lain atau mengajak teman-teman lain agar tidak akan ada hal seperti itu Betul, terjadi betul. kembali dan memanfaatkan life skill yang kalian punya. Oke, kalau teman-teman bingung, misalnya teman-teman punya kerasa seperti itu ya, nggak usah bingung-bingung karena ada duta genre di sini dan itulah pentingnya duta genre. Itu peran duta Karena- genre Oke. juga. Sebagai role model dan motivator Betul. untuk remaja sebaya. Tentunya dari anak sendiri itu juga harus mulai cari kegiatan positif. Coba terbuka sama dunia Betul. luar, jangan terpuruk sendiri karena kita juga duta genre akan membersamai anak betul. tersebut. Tugas kita di sini membersamai mereka ya Kak. Oh iya, betul, bener betul. banget. Jadi bukan karena anak ini fatherless, malah jadi anak ini kayak bisa terjerumus ke lingkungan-lingkungan Iya, yang bener. negatif ya Kak. Contohnya apa sih Kak? Pembulian nggak sih, Kak? Banyak banget sih kalau itu sih Kak. Ini kayak materi yang bakal Sobat Generawa penasaran gak nih materi selanjutnya itu bakalan bahas apa? Tari tradisional. Bukan ya? Itu bukan dong, mas kejauhan mas itu. Oh, bukan juga ya. Oh udah iya, disampaikan. tadi kan kakaknya kan yang main fungsi agama ya. Mungkin bisa nih kita di next episode kayak kita tanya-tanya tentang agama nih ke Mungkin gerakan Asli dalam gerakan sholat kepada Kak Aisyah yang sudah diterapkan sejak dini. Jadi nanti kita bertiga itu akan bertanya kepada Kak Aisyah. Mungkin Kak Aisyah berkenan nggak? Kita tuh baru seperti aja. Terima kasih untuk Kak Aza dan Kak Talita. Boleh dong kita slogan bareng-bareng Betul. Boleh. dipimpin sama Kak Bil? Slogannya gimana ini? Generawa Kak. Oke. Generawa. Genrawa bersama Genrawa Ruang Cerita untuk pilihan hidup yang ceria. Yeay.